Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tema kita yang saya angkat pada saat ini yaitu ujian versus cobaan. Ujian versus cobaan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kalian di dalam kehidupan kita pernah mempertanyakan mengapa manusia sering mengalami penderitaan? Mengapa manusia sering mengalami pencobaan? Jika kalian pernah mempertanyakan hal ini, apa jawaban yang pernah terpikirkan di dalam pikiran kita? Apakah kita langsung berpikir bahwa hal itu bersifat positif, bahwa itu adalah cobaan dari Allah? Atau kita pernah berpikir bahwa ini adalah hukuman dari Allah? Atau kita tidak pernah memikirkan hal sedemikian? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tema mengenai penderitaan ialah suatu hal yang sulit untuk dipahami oleh setiap orang-orang Kristen. Karena mengapa? Kita tahu bahwa Allah adalah Maha Kasih dan Allah juga adalah Maha Adil. Jadi, dalam kedua sifat yang dimiliki oleh Allah ini, itu memunculkan sebuah pemahaman dalam diri manusia bahwa Allah tidak akan membuat manusia menderita tanpa alasan. Namun, saudara-saudari, jika kita melihat kisah Ayub, maka di sana kita melihat sering menimbulkan kebingungan bagi orang Kristen. Karena kita melihat bahwa kisah dari Ayub adalah Ayub yang dimana ia adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu mengapa Allah membuat hidupnya sangat menderita? Seolah-olah Allah sedang murka kepada dia sehingga ia menghukumnya dengan sangat kejam. Saudara-saudari, menarik untuk kita perhatikan bahwa kebenaran yang terdapat dalam penderitaan Ayub ialah bahwa penderitaan bukan didasarkan pada dosa dan kesalahannya sehingga ia patut dihukum. Akan tetapi penderitaan yang dialaminya itu ialah merupakan sebuah ujian dari Allah dengan tujuan supaya imannya semakin diteguhkan. Memang jika kita membaca kitab Amsal atau Pengkhotbah, maka hal yang sangat ditekankan di sana ialah bahwa orang yang berbuat dosa akan dihukum setimpal dengan kesalahannya. Namun hal ini tidak berlaku dalam kisah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sebab penderitaan yang dialami oleh Ayub ialah bersifat ujian dengan tujuan supaya ia semakin memuliakan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi saudara-saudari, ketika ada orang yang mengalami penderitaan seperti sakit penyakit, kehilangan harta dan usaha yang selalu gagal di dalam kehidupannya sehari-hari, kita jangan terburu-buru menganggap bahwa itu terjadi karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Karena bisa saja itu adalah ujian dari Allah. Itulah yang dinyatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12 ini.
yang dimana ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal lain yang menarik yang dapat kita perhatikan ialah penderitaan yang dibahas di dalam ayat ini yang terdapat di dalam ayat ke-13 dan 14. Dalam ayat ini kita diberikan sebuah kebenaran yang baru tentang penderitaan. Ayat 13 berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudara yang terkasih, apa bedanya pencobaan yang dimaksud dalam ayat 12 dengan dicobai di ayat yang ke-13? Kata dicobai memiliki arti digoda. Pertanyaannya ialah, apa bedanya diuji dengan digoda? Diuji ialah suatu persoalan yang diberikan dengan tujuan supaya iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Sedangkan digoda ialah sesuatu persoalan yang dapat membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, tentunya hal ini tidak berasal dari Allah, Bapak Ibu. Sebab Allah tidak pernah menggodai siapapun supaya jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara-saudari, setelah kita mengetahui kebenaran ini, sebenarnya penderitaan itu tidak semerta semua berasal dari Allah. Untuk itu ialah pencobaan yang kita hadapi merupakan sebuah ujian dari Allah. Sering sekali dalam kehidupan kita selalu salah paham menanggapi penderitaan kita. Kita gagal ujian, kita anggap itu adalah rencana Allah. Padahal kita yang malas belajar. Kita yang terus-menerus hidup di dalam kemiskinan. Kita mengatakan bahwa Allah tidak memperhatikan dan tidak menyayangi kita. Padahal kita yang malas bekerja. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita sering menyalahkan si iblis. Kita menuduh si iblis dengan berkata bahwa ia yang membuat kita melakukan kejahatan. Ia yang menggoda kita. Padahal dosa itu sebenarnya berasal dari diri kita. Memang iblis dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa, tapi tidak semua dosa itu disebabkan oleh iblis, melainkan juga karena diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hendaklah kita memperkuatkan iman kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita selalu teguh di dalam iman dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Shalom.